Salam sehat sahabat-sahabat Hermina. Kita kembali lagi di podcast sehat RS Hermina Bogor. Di hari ini di bulan Mei ini di tanggal 5 kita akan memperingati Hari Asma Sedunia. Bersama kita telah hadir ahlinya penyakit paru. Di sebelah saya ada dengan Dr. Nora. Halo sahabat Hermina, saya Dr. Nora Amalia, spesialis paru. Saya praktek di Hermina Bogor setiap hari. Nah, asma seperti yang banyak kita tahu ya dok ya. Kebanyakan memang yang bilang asma ini penyakit bawaan, penyakit yang nggak bisa hilang. Nah, nanti kita akan bahas nih satu persatu. Di mitos atau fakta. Oke, siap. Pertanyaan pertama nih dok. Apa sih asma itu sebenarnya dok? Asma ini sebenarnya merupakan ya penyakit heterogen ya, yang biasanya ditandai dengan ada peradangan atau inflamasi saluran pernafasan. Ya, yang biasanya dikeluhkan atau gejala pertama dengan ada sesak nafas. Biasanya bisa muncul pagi sepanjang hari atau pada malam hari biasanya. Atau ditandai dengan adanya merasa berat di dada sama batuk-batuk yang bertambah. Itu tanda-tanda biasanya dia muncul asmanya. Pencetusnya apa dok biasanya dok? Nah, pencetus asma ini bermacam-macam ya Dr. Rido ya. Jadi tergantung sih saya asmanya apa dulu nih gitu. Ada asma alergi, asma karena obesitas, atau asma non alergi. Oh, ada yang non alergi juga. Macam-macam sebenarnya. Tapi kita taunya seringnya nih asma adalah penyakit alergi ya. Ya betul. Nah, seringnya. Tapi emang hampir sebagian besar disebabkan karena alergi gitu. Jadi kalau mau tanya dok penyebabnya apa ya gitu loh. Yang macam-macam tergantung dari asmanya dulu apa gitu. Baik. Ada jenis-jenisnya berarti dok ya? Ada jenisnya. Iya. Tapi yang paling banyak adalah asma yang alergi. Alergi ya, siap dokter. Nah kita masuk ke sesi mitos atau faktanya dok ya. Asma adalah penyakit saluran paru pernapasan, bukan penyakit paru. Oke, tadi dulu deh kita definisiin dulu nih penyakit paru yang mana nih. Nah, biasa sering orang, saya bukan penyakit paru ya dok, taunya itu penyakit paru TBC atau pneumonia atau COVID sekarang ya gitu. Ya, betul, nah, asma emang bukan penyakit infeksi paru, dia emang adalah penyakit di saluran pernafasan dokter Edo ya. Jadi emang terjadi penyempitan dari saluran pernafasan. Nah itu kapan munculnya tergantung dari kapan eksaserbasinya. Jadi dia memang tidak penyakit infeksi, jadi tidak menular. Makanya nanti di ronsen itu biasanya dok ronsen saya asma ya nggak bisa karena biasanya di ronsen akan terbaca normal kalau masih stadiumnya bagus. Berarti bukan di paru ya dok ya? Bukan, emang di saluran pernafasannya ya dok ya. Makanya saya bilang kan inflamasi kronis peradangan ya. Kalau radang kan bengkak ya, makanya saluran pernafasan jadi sempit. Sempit nanti udara masuk nik. Nah itu yang dikatakan jadi sesek. Nah jadi sesek ya karena udara bisa masuk nggak bisa keluar. Gitu. Baik. Nah yang kedua dok, asma pasti penyakit genetik atau keturunan. Nah itu juga mitos atau fakta gitu ya? Ya betul dokter. Dikatain mitos benar juga sih gitu. Karena saya bilang tadi ya asma ini banyak jenisnya. Ya. Emang rata-rata itu genetik keturunan. Jadi keturunan kok saya nggak ada keturunan asma sih dok, kok saya asma? Yang diturunkan sebenarnya adalah sifat alerginya. Jadi alergi dari saluran pernafasan orang disebutnya asma. Ya. Jadi tapi nggak selalu keturunan karena ada asma yang tidak dari alergi. Kayak obesitas kan nggak keturunan ya, tergantung pola makan. Dan itu juga bisa asma. Tapi emang hampir sebagian besar asma ini dipicu oleh alergi itu. Jadi emang hampir 90% dari turunan. Alergi turunan itu ya. Jadi dibilangin mitos enggak juga, fakta iya tapi tidak 100% benar gitu. Baik. Oke, yang ketiga, mitos atau fakta? Penggunaan inhaler bisa membuat kecanduan. Waduh, kayak ganja ya. Iya ya. Sebenarnya enggak sih. Sekarang yang kita nanya inhaler yang semprot-semprot ya. Pasien bilang emang pasien tuh suka banget lah. Enak nih, kadang-kadang saya kasih ya inhaler. Mereka bilang, jangan dok, nanti saya ketagihan pakai ini. Sebenarnya bukan ketagihan, tapi itu adalah pengobatan dari asmanya. Malahan yang kita beli inhaler itu adalah asma yang ringan sebenarnya. Jadi digunakan kalau perlu saja. Nah masalahnya sering pasien itu yang tidak kontrol dengan baik ke dokternya, terus pinter-pinter sendiri nih. Nah pakai aja deh inhaler, sesak pakai inhaler, sesak pakai inhaler. Nah dia mikir dia ketagihan, padahal bukan. Kenapa? Karena kalau dia udah sering sesak, berarti pengobatan tidak inhaler lagi. Jadi ada pengontrol yang harus kita berikan setiap hari. Nah, mereka sekarang kan ketagihan nih karena pakai lagi. Sebenarnya pengobatannya salah.
harusnya kita naikkan pengobatannya, jadi bukan pakai inhaler biasa lagi. Jadi bukan ketagihan, tapi dia karena pengobatannya salah, akhirnya sesak terus, dia pakai inhaler terus. Seakan-akan, sering muncul exacerbasi, sering muncul kumat, akhirnya pakai inhaler terus. Jadi mereka bilang takut dok, saya takut ketagihan. Padahal bukan ketagihan, salah pengobatan namanya itu ya. Jadi kecuali asma intermittent atau yang ringan tuh mungkin masih pakai inhaler dan jarang dipakai, berarti udah tepat pengobatannya. Nah gak ketagihan kan, karena paling pakai sekali sebulan atau sekali 3 bulan. Gitu, ya. Nah, ini berhubungan dok yang keempat nih. Asma hanya perlu diobati saat terjadi serangan. Nah itu juga salah tuh. Ya, serangan harus diobati, ya kan. Tapi apakah hanya pada serangan kita obatin? Ya tidak. Nah, saya bilang tadi tergantung dia sekarang grade mana nih, apa intermittent, persisten ringan, persisten sedang, persisten berat. Jadi pengobatannya akan berbeda. Kalau misalnya dia intermittent, mungkin jarang dia terjadi serangan, mungkin saya bilang tadi kasihnya inhaler cukup, ya kan? Kalau karena dia kan cuman serangan 1 sampai 2 kali sebulan atau cuma 1 kali 3 sebulan, nggak mungkin kita obatin terus menerus. Sementara kalau udah asma persisten ringan atau sedang, berarti kan dia sering kumat ya, Dr. Rido ya, sering sesak nafas setiap hari, terus terbangun tengah malam karena sesaknya, itu kita butuhkan pengobatan yang continue. Ya, jadi beda lagi pengobatannya adalah malah setiap hari. Yang kita gunakan adalah penggunaan controller supaya dia tidak serangan. Jadi kalau misalnya serangan kita obatin, nanti dia akan sering-sering serangan karena kita butuhkan sekarang pada asma adalah mengontrol supaya dia tidak serangan. Nah itu digunakan setiap hari. Jadi tergantung dari grade-nya dulu, dia di mana posisinya gitu. Grading ya tetap harus berobat ya teman-teman ya. Biar tahu nih kita posisinya di mana nih. Betul. Apakah kita perlu cuman pas serangan kita obatin atau dikasih supaya kita tidak serangan lagi. Nah ini juga berhubungan sama yang terakhir dok. Biasanya nih penyakit asma bisa menghilang dengan sendirinya. Nah itu juga saya bilang ya. Sebenarnya asma tidak akan sembuh seumur hidup ya. Itu pegang dulu nih. Karena satu lagi kita bilang kan sebagian besar adalah penyebabnya alergi ya. Betul. Jadi selagi alerginya masih ada, kemungkinan dia akan muncul, akan ada terus. Jadi tapi kok saya nggak pernah kumat ya dok? Nah itu berarti dia terkontrol dengan baik. Nah itu namanya terkontrol penuh. Jadi dia seakan-akan hilang. Ya seakan-akan hilang berarti dia bisa normal kayak orang biasa. Jadi seakan-akan sembuh tapi dia tidak sembuh. Nanti kapan-kapan waktu misalnya kondisi dia lagi ngedrop atau nanti dia ada infeksi paru, batuk-batuk segala macam ya, bisa menimbulkan asmanya lagi. Jadi emang sering tuh pasien saya datang gini, dok saya udah lama udah baru 10 tahun tuh saya nggak punya serangan lagi, kok saya ini lagi dok, berarti saya nggak sembuh dong gitu. Nah saya tekankan tidak akan sembuh seumur hidup, tapi bisa dikontrol supaya tidak kambuh-kambuh lagi. Nah itu namanya hampir sama dengan sembuh sih, tapi yang mesti kita tahu dulu akan bisa terjadi serangan lagi tergantung dengan kondisi kita pada saat itu. Oke. Nah, berarti dok, kapan sih dok sebenarnya kalau orang-orang dengan sakit asma ini harus rutin kontrol? Nah itu yang saya bilang tadi, tergantung dari stadiumnya. Kalau cuma intermittent kan saya bilang nanti biasanya saya kasih controller itu, kasih inhaler itu digunakan kalau perlu saja. Kalau dia nggak ada serangan nggak perlu kontrol. Ya, kecuali nanti tiba-tiba hari ini serangan nih, semprot enakan boleh tidak kontrol. Cuman kalau misalnya dia sudah di intermittent, biasanya itu kan nanti sering serangan nih, nah itu saatnya dia kontrol. Nanti dokternya akan menentukan, oh dok ini deh udah bagus nih, obat sudah turunkan dosisnya atau pemakaian kontrolernya, dia nanti akan dibilang boleh tidak kontrol lagi. Jadi nggak setiap hari kontrol terus juga. Kita kan target kita pengobatan asma adalah terkontrol penuh. Kalau sudah terpenuh dia seakan-akan sudah sembuh, seakan-akan ya. Jadi kayak orang sembuh ya udah nggak boleh kontrol lagi. Nah kalau dia bisa jaga dirinya, jaga badannya tidak serangan lagi, boleh seumur hidup tidak kontrol lagi. Menghindari pencetusnya gitu. Jadi yang mesti tahu pasien adalah saya asma nih, tahu dulu nih, oh sakit saya asma. Yang kedua, penyebabnya saya apa nih, gitu. Asal bisa kita jaga badan, gimana menghindarinya, dan itu dia bagus ya nggak perlu kontrol, ngapain. Lebih baik mencegah daripada mengobati, betul, siap. Nah yang terakhir dok, yang paling sering ditanyain, penanganan pertama saat sesak nafas dirubah. Oke, nah itu dia. Kalau biasanya sih kalau untuk intermittent atau resisten ringan saya udah bekalin dengan itu inhaler saya bilang. Itu namanya Sabaya, itu namanya reliever atau bahasa awamnya adalah pelega. Itu kita kasih dulu nih pasien, semprot dulu lah 2 semprotan setiap sesak biasanya. Kalau dia sesak kasih semprotan bagusan ya udah tidak perlu ke rumah sakit. Dia boleh istirahat di rumah. Nah, terus kalau misalnya ada batuk segala macam boleh dimakan obat batuknya dulu sebelum ke dokter ya. Cuman biasanya kalau misalnya pasien sudah di fase yang persisten sedang atau berat,
dia coba dengan inhaler ternyata tidak membaik, biasanya saya kasih obat nebulizer. Rata-rata sih pasien saya yang udah di stadium sedang dan berat, mereka punya nebulizer sendiri nih Dokter Rido ya. Jadi mereka udah jaga-jaga juga nih. Mereka biasanya kalau asma udah tahu nih, oh saya mesti semprot dulu nih. Nah tahapan semprot nggak mempan, baru di nebulizer sendiri di rumah. Biasanya saya sih ngizinkan pasien cuma 2 kali ya bisa nebu. Kalau misalnya udah nggak masih sesek, berarti saatnya mesti ke IGD. Jadi orang yang asma harus punya itu inhaler sebenarnya. Jadi jangan takut, oh saya terkecanduan. Enggak, itu digunakan untuk serangan yang mendadak. Karena kita nggak tahu nih kapan kita akan serangan. Kalau kali lagi tiba-tiba main-main ke puncak, dingin, aktivitas naik-naik tangga, sesak, kita perlu semprotan dulu gitu. Siap. Oke, ya. Baik sahabat-sahabat Hermina, demikian bincang sehat kita dengan Dokter Nora. Mungkin bisa kita simpulkan, ya balik lagi asma itu memang penyakit yang paling sering disebabkan karena alergi, memang. Tapi ada penyebab-penyebab lain juga, banyak pencetus yang lainnya. Ada baiknya kalau jika punya asma tetap kontrol ke dokter paru, jangan diagnosa sendiri. Oke. Terima kasih dokter sudah menyediakan waktunya untuk bisa bincang-bincang dengan kita. Mungkin di lain kesempatan kita bakal ada bahasan yang lain tentang masalah paru, kayaknya lebih banyak ya dok. Mungkin teman-teman Hermina juga bisa mengunjungi Dokter Nora kalau misalkan memang butuh, ada di bawah. Nanti bisa hubungi ke bagian pendaftaran dan juga di Hermina Bogor. Dokter Nora bakal ada terus. Ya, terima kasih, sampai jumpa.